banyak banget. Tuh. Jangan-jangan pesugihan lintah ini. Mereka semua memanfaatkan tempat itu. Dan aku dengar sekarang mereka meminta tumbal. Mula kesenian di pekan malam. Mencari jawaban yang gelap.
Ayo. Kesinilah. Ini tempat keramat yang memang tempat keramat ini tidak terawat ya, udah lama. Bukan tidak terawat. Memang nggak ada yang berani masuk ke daerah sini. Jadi lingkungannya seperti ini. Coba ambil kayu dulu buat ini. Ini kayak gini, buat tongkat. Ada madu apa ya? Oh itu. Jadi tempat keramat ini memang jarang yang berani masuk ke daerah sini karena sangat berbahaya katanya. Nah, di sini ada batu besar. Di sini energinya cukup bagus dan ini sudah pernah dipahat tapi nggak kena. Dulu banyak yang meninggal juga ya di sini, kata masyarakat. Istilahnya banyak yang kabadi. Di sini powernya bagus, sumber energinya, kekuatannya bagus. Kita coba ke sebelah sini. Hah? Apa? Jamur racun. Oh, jamur ya? Racun. Beracun ini ya? Efek atau racun. Tuh. Jamur beracun. Jadi jamur ini beracun, jangan sampai dimakan. Ya, tanah. Bahaya efeknya tuh. Ayo, kita lanjut. Oh, ini kayak ada ini lagi. Ini ada tumpukan batu ya. Nih. Ada tumpukan batu ini. Kayak makam. Kayak makam, tapi kayaknya bukan. Jadi coba ke sana. Jadi sepertinya kayak bekas apa gitu. Nih, lewat sini masuk ya. Lewat sini masuk nih. Jadi ini kayak makam tapi bukan. Tapi bukan makam nih. Ini kayaknya sengaja dikumpulin ya. Ada yang ditimbun kayaknya. Mungkin ada yang ditimbun bisa. Nah, ini bentuknya ke sini ya, berputar nih. Jadi seperti makam memang. Dan posisinya pun ngaler ya. Ngaler apa bukan? Bukan ya? Ngaler. Posisinya kok ngaler ya? Manjang nih. Oh, itu ada batu gede banget ya? Tuh. Kayak gunung. Coba. Iya, batu gede. Nah, ini batunya gede. Batunya gede banget. Kayak bentuknya apa namanya? Kayak tingkat sana. Coba dari sana. Ini bentuk batunya kayak pura-pura gitu ya. Kayak apa nih?
Ini batu besar gini Bang Sajin senang menempatinya. Jadi Bang Sajin itu paling suka kalau menempati bebatuan seperti ini nih. Besar sekali ya. Ukurannya lumayan. Ini bisa jadi istana mereka. Kalau siang seperti ini mereka kurang reaktif. Tapi mereka bisa mengikuti ke rumah. Nah nanti di rumah lah diserang biasanya begitu. Biasanya kalau yang ke hutan itu saat siangnya biasa aja. Reaksinya tuh nanti malam. Umumnya yang kesambet itu malamnya. Kenapa yang kesambet itu malamnya? Karena di siang hari itu mereka nggak begitu aktif. Jadi aktifnya nanti di malam hari. Jadi mereka hanya mengikuti. Pas pulang itu nanti diikuti sama mereka. Malamnya baru dihantam. Jadi malamnya bisa mimpi-mimpi aneh dan lain-lain. Itu efeknya. Jadi kalau siangnya biasa aja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan ini ternyata ada sumur di sini. Ini sudah mulai tanah masuk. Sebetulnya tanah ini adalah dulunya daun-daunan. Nah seperti ini kan ada tanah ya. Nih. Ini kan ada tanah nih. Tanah ini bisa dibawa oleh rayap. Dan bisa juga dedaunan yang sudah lama sekali nanti lama-lama jadi tanah atau yang dibawa oleh rayap. Nah ini tanah jadinya. Oh ini ada air. Air ini juga kalau zaman dulu bisa disebut gentong, batu gentong. Jadi batu ini ada yang menyebutnya batu gentong. Nah ini ada lintahnya tuh, banyak banget lintahnya tuh. Ya ini lintah kan? Tuh lintahnya asli, banyak banget asli tuh. Wow. Udah biarin. Tuh lintahnya. Ini disebutnya batu gentong. Oh, jangan-jangan nih. Ini lintah tuh banyak banget. Tuh. Jangan-jangan pesugihan lintah ini. Jangan-jangan pesugihan lintah ini ya. Iya, jangan-jangan pesugihan lintah ini. Tuh. Oh, ada kodok juga. Kodok, kamu nggak takut dimakan? Tuh. Kenapa? Ada apa? Mukul kan? Ada apa? Hah? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak kayak ada yang ini. Nggak apa-apa tuh, coba lihat. Nih. Nggak ada. Jadi tadi Mang Jul itu ngerasa ada yang mukul katanya. Saya sih nggak ada, tapi nggak tahu ya. Mungkin memang kerasa sama dia. Dan mungkin reaksi dari penghuni batu ini. Tuh lintahnya. Ini lintah alami ya. Maksudnya bukan tanaman, bukan bertani lintah gitu, bukan. Dan lintah ini hanya ada di kubangan air sebesar ini saja loh. Tapi banyaknya minta ampun loh. Kita masukin lagi. Banyak banget. Ini makannya apa mereka ya? Tapi kayak bukan lintah ya? Kayak lintah, kayak ulat. Iya kayak ulat, kayak bukan lintah. Ini ulat tuh. Ulat kan? Ulat. Iya bukan lintah. Tapi mirip ya. Kalau ulat kenapa di air? Makanya kayak lintah kan hidupnya di air. Hewan apa nih yang tahu, komen aja. Saya baru lihat. Tapi yang jelas katanya sih di sini memang suka dipakai pemujaan dulunya. Tapi udah lama ini tidak ada yang kesini, udah lama banget nggak ada yang kesini tuh. Nah nggak tahu penyebabnya apa, mungkin karena sekarang ini kan zamannya sudah mulai modern ya, jadi sudah agak berkurang sepertinya.
Jadi bentuknya kayak kepala ini ya. Mana? Bulat nih. Tuh. Iya ya. Ya. Ini seperti kepala ya bentuknya. Ya bentuk kepala ini. Tuh, ada duit, ada duit. Tuh, ada duit tuh. Tuh, ada uang. Tadi ada yang kesini, ada nggak? Berarti masih aktif ini, masih dipakai. Coba pelan-pelan. Pelan. Ada apa? Kayak ada yang gini tuh, Pak. Kayak angin hembus. Angin. Oh, angin gitu ya? Iya. Kayak Ah, angin nabrak gue angin besar. Dari sini tadi tuh pas bro. ini. Oh. Ya. Udah biar saya aja yang mengerjakan. Udah di situ aja ya, tungguin di situ. Ya. Udah nggak usah kesini, saya aja ngecek. Apa ya ini? Apa ya ini? Cuman ada uang aja, tapi nggak ada yang lainnya. Takutnya ada lagi. Ini 500 perak sih. Coba kalau 500.000. 500 perak. Mungkin ada juga yang lain, cuman belum bisa jadi sudah hancur. Bisa jadi sudah lapuk karena sudah lama. Jadi kita hanya menemukan ini. Di sini ada uang 500-an. Ini kadang-kadang dipakai untuk syarat-syarat ritual. Uang 500 ini. Biasanya dipakai syarat untuk ritual tertentu. Jadi ritual ini adalah bentuk pemujaan atau bentuk kerjasama dengan bangsa jin yang ada di batu ini. Jadi bisa bentuk ikatan. Nah, ini adalah bentuk kepala ya di sini. Jadi singgasananya memang ada di sini. Jadi kenapa saya tidak ada gangguan yang berat saat ini? Karena ini masih siang hari, jadi belum begitu aktif 100%. Jadi mereka masih kesulitan untuk menembus hijab gaib mereka. Dan saya pun tentu sudah menekan mereka. Jadi mereka nggak terlalu lepas keluar karena saya pun menekan. Dan mereka pun tertekan dengan sendirinya karena siang hari. Begitu alasannya. Makanya ketika kesambet itu, kesambetnya siang hari, nanti malam harinya tuh baru kerasa. Begitu. Malam harinya baru panas dingin, pusing. Nah, itulah kesambet. Jadi sebetulnya kenanya tuh siang. Kenapa kena siang? Hanya diikuti saja. Jadi saat siang begini mereka mengikuti, mengintai itu sampai rumah. Nanti malam mereka baru beraksi. Begitu. Nah, jadi ini saya seperti batu apa namanya ya? Ini pohon apa? Nggak tahu namanya saya. Nah, ini adalah letak kerajaannya. Jadi di sini tuh ada keraton, ada kerajaan. Jadi batu sebesar ini bisa jadi keraton bangsa jin. Dan bisa sangat berbahaya, bisa sangat mematikan sekali nih. Sini sebesar ini bisa sangat mematikan. Bisa jadi pesugihan, bisa jadi macam-macam. Kalau batu sebesar ini udah, waduh. Apalagi kadang-kadang ada yang lebih besar dari ini pun ya.
Kalau yang lebih besar dari ini ya apalagi lebih gede lagi powernya. Kita coba di sebelah sana. Seperti ada sesuatu di sebelah sana, kita cek ya. Yuk. Ini seperti bekas candi dulunya. Jadi ini dikelilingi oleh pagar batu ya. Jadi ini di samping-samping ini tuh bebatuan, disebutnya balai sono muter. Jadi seperti candi zaman dulu atau tempat beribadah di zaman Hindu Buddha dulu. Ini seperti makam ya. Bentuknya seperti makam. Ada yang berbentuk seperti makam. Nih coba lihat. Ini loh. Tuh. Nah, kita perhatikan ya. Ini ke sini ada bebatuan tuh, belok ke sini. Ke sini tuh, belok ke sini sampai ke sini. Sampai ke sini, lalu ke sini. Nah, ini bebatuan nih. Nah, sampai ke sini. Jadi ini seperti makam, mungkin di zaman dulunya ini makam. Nggak tahu ya, Allahu a'lam. Nah, ini ada lagi yang berbentuk seperti tadi. Ke sini ya. Ke sini lagi. Ini sama bentuknya seperti makam juga. Tapi harusnya makam nggak begini ya, harusnya nggak ke sini. Harusnya panjangnya ke sana, tapi bukan. Mana? Bukan. Dan ini ada dataran yang paling sini. Ini ada dataran yang paling tinggi. Biasanya zaman dulu kalau dataran yang paling tinggi begini, itu jadi tempat penyimpanan sesuatu ya, entah itu sesajen, entah itu ada patung. Kalau zaman dulu kadang ada yang pakai patung juga, arca begitu ya. Ataupun kalau makam seseorang, itu makam nanti ditaruh di yang paling atas. Kenapa makam orang-orang zaman dulu itu di paling atas? Tergantung, ketika orang itu orang besar, maka makamnya akan ditaruh di bukit-bukit atau di pegunungan-pegunungan atau bukit-bukit di mana tempat itu yang paling tinggi. Kenapa? Karena tempat tinggi itu simbol dengan derajat orang itu juga tinggi. Begitu. Jadi kalau derajatnya dulu tinggi, misalkan Raden apa gitu, Tumenggung apa, nanti ditaruhnya akan di atas, paling atas. Kalau di situ ada sosok pemimpin, maka pemimpinnya akan di paling atas dimakamkannya. Begitu. Dan kalau memang tempat ibadah pun nanti yang paling atas adalah arca atau apa. Biasanya nanti sesajen itu di pinggiran-pinggiran begini ya, di pinggirannya gitu. Nah, begitu posisi, makanya berundak karena nanti yang atas itulah sang pemimpinnya. Begitu. Nah, disinilah tempat yang seharusnya jika memang tempat beribadah, maka di sini ada arca atau ada sesajen dan lain-lain. Tetapi jika pemakaman, maka disinilah makam sang pemimpin di zaman dulu itu. Nah, jadi makam sang pemimpin zaman dulu pasti mencari lokasi yang paling tinggi. Filosofinya sesuai dengan jabatannya. Itu adalah filosofi bahwa orang ini adalah orang yang berstatus tinggi atau orang yang memang di zaman itu memimpin. Makanya makam-makam keramat itu suka adanya di tempat-tempat dataran tinggi ya. Karena itu bentuk penghormatan untuk beliau-beliau. Itu adalah bentuk sebagai penghargaan. Nah, kalau ini ngaler ya, ini seperti makam kalau ini. Kalau saya perhatikan ini seperti ada makam. Kalau saya perhatikan, ini seperti makam. Nah, ke sini bentuknya. Ngaler nggak ini? Ini ngaler nih, jelas. Bentuknya seperti makam kalau saya perhatikan.
Tapi ini hampir hilang ya. Seperti makam tapi hampir hilang. Di tempat begini biasanya banyaknya kalajengking. Kalajengking tuh banyak banget. Tapi di sini tidak ada tulisan-tulisan, tulisan-tulisan apa namanya zaman dulu gitu ya. Jadi nggak ada prasasti. Kalau saya teliti tidak ada prasasti di sini kalau diperhatikan. Nggak tahu kenapa tidak ada prasasti di sini. Seberapa besar energi kekuatannya kita coba ukur. Kita coba ukur kekuatannya dan kita coba ukur seberapa besar kekuatannya. Saya akan coba hadirkan dulu supaya kita dapat minimal bocoran untuk nanti kita kuak lebih dalam lagi ya. Di sini aja, sila duduk ya. Ini pun seperti makam ya. Ini satu, ini dua nih. Bentuk di sini ada yang seperti makam. Ini jelas sekali ya seperti makamnya. Kita coba cari tahu, tapi nggak tahu nih makam atau pegunungan nih, atau bukit. Karena ini bebatuan semua, ini batu-batu gede semua. Jadi bisa jadi di sini juga pemujaan, tapi bisa jadi pernah ada makam juga. Nah, membingungkan karena semuanya batu. Ya udah, kita coba cari tahu dulu ya. Saya simpan dulu ininya. Assalamualaikum. Berat tuh awak. Berat. Ya awak kaulah berat. Aki di sini. Dari kapan, Ki? Dari kapan Aki di sini? Aki dari kapan ada di sini, Ki? Gus Lila. Kaulah di dia Gus Lila. Udah lama Aki di sini? Ngajaga. Ini tuh. Ngajaga. Di sini dulu tempat apa, Ki? Aki tahu nggak tempat di sini tuh dulunya apa? Kok di sini ada bebukitan yang dipenuhi oleh batu-batuan? Ngomong. Iya. Ada rese. Iya. Jadi di sini banyak batu-batuan. Dulu bola dia di sini tempat waktu pertama Iya. aku kesini sama sini nih Sama pindah sini. ke sini Pindah kemana, Ki? ke sini Oh, dulunya Aki bukan di sini berarti? dulu aku sini nih di sana tuh Oh, sini ini di sebelah sana. sini nih ngajak Iya. pindah ke dia pindah ke sini Iya. ku sabab Sini nih ikut ke sini, nyuruh pindah ke sini. sini nih yang ngajak pindah ke sini. dia Pindah ke sini. iya Oh iya. dulu sini nih di sana Dulu di sana. Siapa yang ngajak pindah ke sininya? Sini nih. nih Iya. Kenapa ngajak pindah ke sini? sini nih Oh iya, alasannya apa? memberitahu di sini ada yang membuat sini nih penasaran waktu bola. Terus sini nih maksa-maksa
tadinya mah nggak mau memaksa akinya pindah ke sini. Ada apa memang di sininya? Kenapa si Nini ngajak pindah ke sini? Itu tadi si Nini teh memberitahukan bahwa si Nini merasa penasaran yang ayat di sini. Jadi ngajak Aki ke sini teh. Oh, memang ada apa kata si Nini? Kenapa bisa penasaran? Memang apa yang pernah dilihat? Bejas, sok kata si Nini mah Iya. di sini dulu. Si Nini pas melewat ke sini Iya. ada sesuatu atau perkumpulan yang sedang dibicarakan begitu dan ngobrol. Si Nini tidak kahaja ngadengekeun. Itu ada suara di atas apa Ki? Ki? Ada suara tadi di atas. Panto. Oh panto. Pintu apa Ki? Kok ada pintu di sini? Jangan diingat-ingat, jangan dipikirkan. Itu di atas Ruh, pohon asem tuh. Di atas pohon asem. Sesudah itu tadi nama nggak mau diantar ka dieu si Nini teh. Gak mau diantar ke sini. Pengen sendiri tadinya. Kenapa kok pengen sendiri? Sabab penasaran Iya. si Nininya. Jadi ku maksa si Nini teh. Nu akhirnya si Aki ilu ka dieu ikut ka sini. Iya. Nah, sudahnya ditempo, dilihat dan diperhatikan, didengekeun, didengarkan. Ya, ternyata dulu di sini ada waktu itu pasca pergok ketahuan. Ketahuan apa? Pas Aki mau Ya. mendengarkan, mau mengintip, ya Aki teh Ya. kanyahoan. Kanyahoan Aki. Oh. Akhirnya Aki ya tapi balager. Baik. Iya. Mah Aki disuruh asup Kemana? ka jero ka dieu. Jadi ada siapa yang nyuruh itu Ki? Yang nyuruh? Manusia. Manusia. Kok manusia? Manusia tapi yang Aki juga nggak tahu. Masa manusia? Kalau manusia kan saya Ki. Kok bisa ada di alam Aki? Si Bentuknya manusia mungkin Ki. iya sama percis. Iya bukan Oh, manusia Ki. Nggak mungkin juga. kalau manusia. Itu dedegna. Bentuknya seperti manusia. Ya terus kenapa disuruh masuk Ki? Nah, Seperti apa pakaiannya apanya gitu? pakaiannya itu yang terlihat seperti orang manusia yang kayak gegeden. Oh kayak gegeden. Oh mungkin para pejabat kerajaan dulu. Ya terus? Nah, sesudah itu Aki teh nya dikasih tahu Aki teh Oleh siapa deh? gegeden eta. Tah di sini teh kadang-kadang tuh di situ Oh iya. tempatnya. Di situ di bawah kok ada batu itu? Ada batu tadi penuh binatang apa nggak tahu. Eta sumber masalahnya mah eta. Ya, tapi saya mau tahu yang ini dulu Ki, satu-satu. Yang di Iya, yang seperti ini. gegeden. Gegeden itu siapa? Gegeden. Kenal nggak Akinya? Enggak. Nggak kenal. Aki nggak nyaho. Gegeden. Nggak kenal ya. Terus Tapi disuruh ya, masuk. Terus di dalamnya seperti apa itu Ki? di dalam di sini. Iya. Ya, kelihatannya di sini teh satu apa naon tah tempat
Ya. Tempat halus lah di dia teh. Tempat ai jama bangsa manusia ngarariung. Seperti tempat perkumpulan yang nyawalakeun. Di sini teh naon disebutnya teh Tempat perkumpulan. Ya, untuk bermusyawarah namanya Ki. Ngarobrol, ngawangkong. naon eta teh Tempat ngawangkong. Ya. lain ngawangkong leutik ieu mah ini gede ini teh Oh iya. seperti pandopo baheula gitu Ya. bentukna. Tah di dieu teh memberitahu si gegeden eta teh, Ya. kamu kalau datang ke sini lang-langan, katanya, lihat tempat itu, jangan sampai dijadikan tempat anu nggak munasabah gitu. Jangan sampai dipakai tempat anu yang nggak bener. Oh iya. Nah, kita nanya, kenapa? Sababnya kenapa? Nah, gedean eta ngomong, nyarita. Begini ceritanya. Dulu kan di sini ada beberapa, dan di sini tempat termasuk kerajaan-kerajaan. Zaman dulunya ini termasuk kasubnya wilayah kerajaan di wilayah yang ada di sini. Nah, ini teh sebenarnya mah tempat eta tatarapa di dia teh. Tempat ajang nenangkeun diri ka Garustina gitu. Tadi banyak ada orang yang lewat, tapi mereka nggak melihat kita. Orang lewat banyak kan, tapi nggak ada yang melihat kita. Aneh ya. Nah, saya buka lagi. Tadi saya hentikan karena ada orang yang lewat tadi Ki. Tapi nggak melihat kita, kenapa Ki? Tuh, pada ngobrol rame, tapi kita nggak dilihat sama mereka. Ya karena memang pernah kata gegeden, tidak sembarang manusia yang bisa melihat ka dieu gitu. Nah, karena di situ ada sumber kekuatan di tempat itu yang dulunya itu di situ kan ada, di situ ada tempat yang khusus, tempat buat sila begini. Oh iya, batu itu situ. Dan di sininya ada dulu teh ada legok, ada tapi batu. Itu ya berarti di sini adalah tempat yang pernah disinggahi oleh para raja ya, atau para raden atau para pemimpin kerajaan dulu. Nah, sekarang saya mau tanya, batu itu sekarang dihuni oleh jin apa Ki? Kenapa seperti itu? Eta tah sanggusna si Raden, si itu gegeden eta. Ada yang lebih tahu dari Aki nggak? Yang memang tinggalnya di sebelah situ selain Aki ada? Ada ya? Ada. Ya, kalau itu, gitu Aki pulang aja biar dia yang masuk. Ya. Nah, jadi itu udah ada yang masuk. Nah, jadi tadi si Aki mengetahui kalau di sini memang ada yang menghuni ya.
Dan katanya di batu itu pun ada bangsa jin yang berbeda dengan yang di sini. Jadi bangsa jin itu lebih baru sepertinya. Ya. Iya. Nggak ada apa-apa, Ki. Saya cuma mau silaturahmi aja, Ki. Mau lagi main. Terus saya tadi ke sana. Ke batu itu, katanya Aki tinggal di batu itu, kata si Aki. Yang di sana. Iya. Saya Di situ kenapa ada uang segala macam, Ki? sebenarnya tinggal di atas pohonnya. Oh, jadi Aki bukan raja di dalam batu itu? Tidak. Apa di dalam batu itu ada kerajaan, Ki? Iya. Apa betul ada pesugihan di situ? Hmm, Pernah dipakai penyimpangan pesugihan? baru tidak lama ini. Mungkin beberapa Pesugihan? bulan purnama ke belakang ada yang datang meminta ke tempat itu, ke kerajaan itu. Ya. Ki, apakah meminta pesugihan? Hmm, Ada tumbal atau hanya meminta biasa saja? Dulunya di sana tidak ada Tidak yang ada. namanya pesugihan. Setelah pemimpin yang asli di sini tidak ada, datanglah kerajaan mereka Oh, jadi yang baru. masuk menempati tempat itu. Oh, berarti bangsa jin yang sekarang itu mereka adalah baru. Iya, Semuanya. iya. Nah, yang dulu masyarakatnya kemana itu? Beserta pengurusnya. Diajak pindah ke tempat yang lebih jauh dari sini. Mereka semua memanfaatkan tempat itu. Dan aku dengar sekarang mereka meminta tumbal kepada manusia yang meminta kekayaan kepada tempat itu. Tapi belum pernah ada yang ditumbalkan ya? Karena mereka baru. Iya. Belum banyak yang tahu. Belum. Belum ada manusia yang make juga. Syukurlah kalau gitu, Ki. Jadi dulunya hanya mungkin biasa saja ya? Iya. Penghormatan biasa sebagai sesepuh di sini. Karena dulu bangsa manusia pada zaman dulu itu sering menghormati tempat-tempat yang memang dianggap banyak makhluk seperti kita. Iya, benar. Itu untuk menghargai saja agar kita saling bisa menempatkan diri dan tidak saling mengganggu, seperti itu saja. Iya. Berarti yang paling lama di sini kemana? Kenapa bisa hilang? Dulu memang Penyebabnya apa hilangnya? karena ada satu perselisihan yang memang mengharuskan dia untuk pindah meninggalkan tempat ini. Ada pendatang dari sebelah sana yang mencoba masuk ke tempat ini. Karena di tempat ini memang selalu siapa saja untuk masuk diperbolehkan. Tapi setelah diperbolehkan, ternyata yang dari sana itu memiliki niat tertentu yang ingin menguasai tempat ini. Nah, setelah itu, setelah ketahuan dengan niatnya, jadilah keributan-keributan yang menjadi sasarannya adalah rakyat-rakyatnya itu. Karena itulah dia tidak menginginkan rakyatnya celaka karena perbuatan dari yang sana. Iya.
Akhirnya dia memutuskan untuk pindah saja, membawa rakyat-rakyatnya menjauh dari tempat ini. Itu perselisihannya apa awalnya? Kenapa mereka harus berselisih? Apa yang diperebutkan mereka? Karena memang dulunya tempat ini dipakai oleh bangsa manusia. Iya. Yang memang bisa dikatakan sebagai tempat pilihan untuk merundingkan sesuatu atau untuk dijadikan pertemuan-pertemuan para bangsa manusia pada zaman itu yang mereka sebut sebagai gegeden. Karena di tempat ini, di samping tempatnya sangat bagus, itu juga menyimpan suatu kekuatan yang memang ketika siapapun yang menempati tempat ini akan dipermudah pikirannya dengan kekuatan-kekuatan yang terpendam di tempat ini. Karena itu yang di sana menginginkan tempat ini karena ada kekuatan yang memang sangat membantu bagi bangsa kami dan bangsa manusia. Itu kekuatan itu dari mana asalnya? Apa memang sudah tertanam di sini atau gimana? Kenapa bisa ada Sebetulnya kekuatan? kekuatan itu berasal dari alam, tapi awalnya bukan di tempat ini. Itu jauh di tempat sana, lalu kemudian dipindahkan oleh salah satu bangsa manusia, memindahkannya ke tempat ini karena di sana terlalu jauh, katanya seperti itu. Kekuatannya semuanya berasal dari alam, namun tempatnya dipindahkan ke tempat ini sehingga sampai saat ini kekuatan itu masih ada. Kok bisa dipindahkan itu kekuatan alam itu? Karena manusia yang memindahkannya itu cukup tinggi ilmu dan juga dia tahu ilmu alam supaya ilmu yang berasal di sana bisa dipindahkan melalui ajaran-ajaran yang telah dia pelajari. Karena dia juga belajar dengan keilmuan-keilmuan yang berasal dari alam sehingga dia mampu memindahkan ilmu itu, ilmu yang dari alam ke tempat ini. Ya paham Ki. Oh begitu ternyata ya. Waduh. Sekarang yang dulu sudah kebanyakan pergi, tapi masih ada beberapa yang bertahan di tempat ini termasuk aku. Iya masih banyak. Coba. Terus kekuatan itu Ki sampai sekarang masih ada di sini. Iya, tapi sekarang sudah jauh terpendam. Tidak ada. Mungkin harus ada yang mengeluarkan lagi. Harus ada yang membangunkannya kembali. Oh iya, dibangunkan, digugah kembali ya. Karena itu waktunya sudah cukup lama tidak dipakai, sehingga kekuatan itu jauh terpendam di dalam alam ini. Berarti memang pada dasarnya tempat ini dipilih oleh seseorang zaman dulu. Tempat ini dipilih. Kenapa dipindahkan ke sini Ki? Ada penyebabnya nggak? Kenapa harus tempat ini gitu Ki? Iya. Tahu nggak ceritanya? Aku tahu. Iya, kenapa harus tempat ini? Karena memang di tempat ini pada zaman dulu itu sangat tersembunyi. Itu yang utama. Dan yang kedua, memang di tempat ini itu menyimpan dari sana dan dari sana. Itu bisa berkumpul ke tempat ini cukup mudah. Jadi bangsa manusia atau gegeden-gegeden itu untuk datang ke tempat ini berada di tengah-tengah, jadi cukup mudah untuk didatangi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tentu saja tempat ini di samping tempat ini memiliki kelebihan tersendiri yang memang alamnya itu cukup bagus
untuk ditanamkan kekuatan yang dari luar. Karena tidak semua tempat bisa ditanamkan kekuatan alam. Iya. Tidak semuanya. Tapi di tempat ini cukup bagus untuk dipendamnya kekuatan yang dari alam sana ke tempat ini. Betul. Begitu alasannya ya Ki. Berarti dulu ini lintasan antara kerajaan Cirebon dengan Kerajaan yang dari sana, yang dari sana, semuanya berkumpul di tempat ini. Mereka semua berbicara satu sama lain, membandingkan apa yang menjadi pikirannya masing-masing. Tapi aku tidak bisa mendengar apa yang mereka ucapkan karena mereka memakai kekuatan untuk melindungi dan menutupi keberadaan mereka di tempat ini. Sehingga bangsa kami, bangsa jin, tidak mampu mendengar apa yang mereka bicarakan di tempat ini. Jadi mereka memakai hijab penutup. Iya. Memakai hijab. Aku hanya bisa melihat ketika mereka masih berada di luar, berkumpul di tempat ini. Tapi setelah mereka masuk ke tempat ini, aku tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Tapi setauku mereka berbicara tentang apa yang akan dilakukan ke depannya. Hanya sebatas itu yang aku dengar. Selebihnya aku tidak mengetahuinya. Begitu Ki. Jadi bangsa jin itu gimana Ki? Yang di batu itu? Menurut Aki mudah diusir nggak? Cukup berat. Cukup berat. Karena rajanya itu bukan raja biasa. Itu rajanya cukup. Kekuatannya cukup luar biasa. Yang berasal dari sebelah wetan. Iya. Mereka, rajanya itu memiliki para punggawa-punggawa yang cukup mumpuni. Kalau di alam gaib itu ada apa saja di sini Ki? Coba ceritakan ke saya sambil tunjukkan di mana letak-letaknya Ki. Ada apa? Kita ingin tahu Ki. Seperti apa? Ada benda apa gitu Ki? Kita kan jarang tahu ya. Tepat di sini. Ini tempatnya. Salah satu Tempat apa ini Ki? pendopo dari bangsa kami yang ditempati oleh patih kami untuk menjaga wilayah kekuasaannya. Iya. Dan di sini tepatnya. Ini yang di sini. Jadi di sini ada. Di sini. Oh, di dalam batu ini ada apa Ki? Ini Di dalam batu. tempat bangsa wanita-wanita yang memang belum memiliki keturunan dari bangsa kami. Sehingga mereka dikumpulkan di satu tempat untuk diberi arahan oleh patih kami. Yang belum memiliki keturunan-keturunan atau belum memiliki anak. Semuanya dikumpulkan di tempat ini. Dan Khusus di ruangan sebelah khusus ya? sana. Sebelah Ada lagi ruangan di sebelah sana. Taksan. Saya lewat sini. Di sini seperti ada beberapa makam nih, kalau saya perhatikan. Oh, ada lagi di sana tuh. Di sini tempat apa lagi Ki? Ini semua tempatnya kami semua berkumpul Iya. sambil menikmati makanan-makanan yang disediakan oleh semua rakyat yang ada di sini. Semuanya berkumpul di tempat ini untuk memakan makanan. Kami semua berkumpul karena kami memiliki satu makanan untuk semuanya. Ya. Jadi semuanya ketika mau makan berkumpul di tempat ini. Dan di tempat ini tentu saja. Jadi ini tempat perkumpulan masyarakat. Ini
dipakai baru. oleh para tetua-tetua bangsa Iya. kami yang ada di sini. Di sini. Iya. Oh, di batu ini. Semua tetua-tetua berkumpul di tempat ini Hmm. untuk menjaga dan menjalankan kedepannya harus menjadi seperti apa. Iya. Kami semua tetua-tetua di sini belajar dari manusia-manusia pendahulu yang di sini. Oh. Jadi setiap apapun yang Berarti akan tetua-tetua di sini. Di sini tempat pertemuan masyarakat. Iya. Berarti dekat ya. Mm-mm. Supaya tetua-tetua itu mudah mengontrol perkumpulan Iya. masyarakat. Jadi semuanya mampu dilihat, mampu Iya, iya. diarahkan Oh iya. untuk betul. menjaga kerukunan satu sama lain. Betul. Tapi kerajaan di sana tidak termasuk karena itu berbeda wilayah sekarang. Ya. Mungkin nanti pesugihan apa namanya tadi teh? Kayak ada banyak lintah ya, Ki. Memang seharusnya Bentuk rajanya yang di sana tuh seperti apa sih, Ki? panjang. Oh iya, Bentuknya. lintah berarti seperti lintah. Dia kepalanya kecil, Ya, seperti cukup lintah. kecil. Ba- Tapi padanya itu cukup besar, ya. melingkar. Ki, tempat kita kembali ke tempat persinggahan Kasepuhan itu tempatnya seperti apa, Ki? Di sini Mm-mm. ada salah satu tempat yang dibangun cukup besar di dalamnya. Hmm. Itu memiliki 5 tempat yang berbeda. 5 tempat yang berbeda. Ya. Oh, ada Yang 5 per- ruangan. Yang pertama itu yang paling tua. Yang paling tua di sini itu di tempat yang paling pertama. Hmm. Dan yang kedua itu seterusnya. Tapi setiap Oh, tempat sesuai apa? Sesuai kekuatan, sesuai ilmu, tentu saja. atau sesuai umur? Ya, ke bawahnya itu sesuai usianya. Oh. Di samping itu, setiap ruangan-ruangan itu memiliki kelebihannya masing-masing tersendiri. Hmm. Satu ruangan itu dijaga oleh 40.000 pasukan-pasukan yang ada di sini. Hmm. Hmm. 40.000. Hmm. Banyak sekali, Ki. Jadi ruangan itu cukup besar, semuanya masuk di dalamnya bersama pasukan-pasukan itu. Dan ini yang paling penting ada di sini. Nah, ada lagi katanya. Nah, dari sini di dalam sini itu ada batu yang besar juga, tapi tidak Iya. terlihat oleh Iya. bangsa manusia. Iya, betul. Sini. Nah, Di sini tempat apa, Ki? Ini yang paling penting. Ini semua dari patih, dari tetua, dari rakyat di sini semuanya berkumpul di sini. Iya. Ketika ada satu yang harus diadili atau berbuat kesalahan di tempat ini. Jadi ini tempat paling penting di tempat ini. Semua kesalahan, semua kebenaran, semuanya terungkap di tempat ini. Jadi tidak sembarangan yang memasuki tempat ini. Oh, begitu. Jadi ini tempat pengadilan. Semuanya Tempat yang pengadilan. salah, yang benar itu diadili di sini. Ya, tempat pengadilan. Jadi ada tempat-tempat banyak sekali ya. Macam-macam, ada pengadilan, ada apa. Ki, terima kasih sudah ngasih tahu ke kita. Mungkin saya mau kembali pulang, Ki. Nanti suatu saat saya akan mencoba membantu mengusir Raja Jin itu, Ki. Oh, silakan nanti jika ingin ke sana panggil saja aku. Aku siap untuk membantu, Ya, termasuk para tetua-tetua. Nanti aku akan yang melaporkannya ke tempat tetua itu. Oh iya, Ki. Tapi tetap hati-hati, kekuatannya luar biasa hebat. Aku sendiri tidak sanggup untuk melawan kerajaan itu. Iya, Ki. Kalau begitu, aku juga ingin kembali ke tempatku. Monggo, terima kasih, Ki. Nah, jadi ternyata
tempat ini sangat luar biasa ya. Luar biasa, dihuni oleh banyak bangsa gaib, dan ternyata di tempat ini pun ada segala macam, ada pengadilan, ada paseban, tempat perkumpulan masyarakat ya. Ada juga tempat khusus para wanita tadi yang belum hamil mendapatkan keturunan, di sana khusus ada pengobatan mungkin ya. Wah, luar biasa pokoknya. Kita mengenal kehidupan bangsa jin ternyata mirip dengan kita manusia. Nah, tapi ada yang belum tadi kita kuak, yaitu posisi di atas ini. Karena sepertinya tadi nggak mau menunjukkan ke arah atas itu, nggak tahu ada apa. Mungkin nanti suatu saat akan kita cari tahu ya. Dan tentu nanti mungkin akan kita kuak juga tentang pesugihan lintah tadi. Kita akan coba cari tahu pesugihan lintah tadi. Sekarang sudah cukup sore, kita kembali ke arah pulang yuk. Kita kembali ke bawah. Memang seperti banyak dulu itu kisah yang terkandung di sini ya. Memang sepertinya banyak kisah-kisah yang terpendam di sini. Dan saya rasa tempat ini pernah dijadikan pemukiman. Bisa saja. Jadi saya mengamati batuan-batuan, takutnya ada prasasti atau apa ya. Tapi tidak ada. Oh, ini apa ya? Coba kita lihat sini. Bukan ya. Bukan. Ini batu biasa. Ini batuan biasa. Batuan biasa saja, bukan batuan yang ada tulisan atau berbentuk arca dan lain-lain. Kadang-kadang ada bentuk arca. Nah, kita akhiri petualangan kita kali ini. Ingat, jaga 3 pilar Sangkuraga. 3 pilar Sangkuraga apa? 3 pilar Sangkuraga yang harus selalu dijaga dalam jiwa raga kita. 1. Mahabbah kepada Allah. 2. Berakhlak dan beradab. 3. Berilmu. Tambah wawasan ilmu kita. Insya Allah di dunia, di akhirat selamat dengan itu.